Nah, di sini saya akan berbagi cerita atau berbagi kisah ya tentang suatu peristiwa yang pernah saya alami ya. Ketika saya mempunyai tetangga tapi rumahnya itu kosong atau nggak berpenghuni selama bertahun-tahun ya. Nah, di situ awalnya sih mungkin saya ngerasa kayak apa ya, kayak ini kenapa rumah ini nggak ditempatin, atau pemiliknya itu kenapa nggak nempatin rumah ini sampai terbengkalai kayak gini ya. Di situ saya ngerasa awalnya ya biasa, nggak ada kayak gangguan-gangguan. Setelah mungkin saya mengikuti atau kayak penasaran, itu malah di situ justru saya mulai ngerasa hal yang aneh. Misal ketika aku pulang kerja ketika shift malam gitu ya kan, pulangnya jam 11. Nah di situ ketika saya lewat rumahnya yang semula itu biasa, itu tiba-tiba kayak merinding, ataupun saya ngerasa kayak apa ya, kayak ada sesuatu di dekat saya gitu kan ya. Setelahnya itu saya juga pernah ya, dan sering juga kayak tidur itu tiba-tiba ada yang nindiin. Jadi kita mau melek itu susah, mau ngomong juga susah, mau gerak pun juga susah. Kayak ada yang apa ya, ibaratnya kalau istilah Jawanya itu tindiin gitulah. Kayak ada yang dudukin di apa ya, di atasku gitu. Setelah kejadian-kejadian menjanggal atau kejadian-kejadian kayak gitu, saya menyimpulkan mungkin saya kelelahan, atau mungkin ketika itu saya berhalusinasi yang enggak. Nah ketika saya mulai penasaran ataupun saya mulai mengipui lebih dalam lagi, itu sebenarnya apa ya, kayak banyak kaca-kaca yang pecah itu, terus juga banyak juga hewan-hewan kayak apa ya, kayak kelawar, terus kayak hewan-hewan kayak gitulah, hewan malam lah, ibaratnya hewan malam di situ. Dan rumahnya sendiri itu kayak mencekam, angker juga terbengkalai, sehingga meyakinkan saya ini bahwa itu terdapat dari situ, mungkin ya, feelku itu terdapat dari situ. Nah awalnya ya ketika aku mulai merasa gitu ya, solusinya cuma satu: mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kepada Tuhan alam semesta ini. Jadi kita itu serasa ada perisai yang bisa diandalkan ketika berada di titik itu. Ya mungkin kalau orang indigo bilang itu mungkin aku lagi kayak aku lagi kalau di dunia spiritual mungkin ya, kayak aku lagi ditempelin atau diapain. Tapi enggak sih, kalau ditempelin mungkin dimanapun berada aku ngerasa kayak gitu. Tapi ketika itu aku ngerasanya cuman di itu aja. Akhirnya ya kesimpulan saya itu mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Setelah melaksanakan kayak ngaji, terus wiritan, itu agak mereda sih. Dan juga di waktu itu gak pernah kayak tinggiin kayak gitu, nggak pernah. Juga ada rasa penasaran lebih dalam lagi aku ini. Saya akhirnya nekat merekam atau mengambil sebuah video ketika di malam hari. Nah disitulah saya itu mulai kaget ya, atau mulai tercengang, karena ketika saya mengarahkan arah kamera saya di depan rumah itu banyak wajah terdeteksi. Nah mungkin kita tidak bisa melihat secara langsung karena dimensinya itu beda sama
manusia gitu kan ya. Jadi aku membuat cara sendiri atau membuat membuat hal sendiri, yaitu dengan kamera HP. Ketika itu kamera HP ku ya alhamdulillah ya agak lumayan jernih ya, dan biasanya deteksi wajahnya itu akurat banget. Nah di situ banyak banget, bahkan itu ada beberapa ya, pokoknya beberapa itu muncul deteksi wajah. Nah di situ saya kayak wow, apa ini, kayak gitu, kayak wih, kayak udah bulu-bulu kuduk ini kayak udah merinding banget gitu ya di sini ya, udah merinding banget dan takut. Akhirnya saya nggak lama-lama ambil videonya, saya pun bergegas untuk pulang atau lari ya, atau kayak cepet-cepet deh gitu sampai rumah gitu kan ya. Akhirnya sedang masuk rumah, setelah sampai masuk rumah kan ketemu kayak ibu bapak ya, akhirnya mereda gitu kan ya, nggak terfokus kepada hal-hal kayak gitu. Nah jika kita nanti misal ya terfokus sama hal-hal kayak gitu, itu bahkan kayak pikiran kita itu akan kosong dan terkendalikan, atau kayak lebih tepatnya itu banyak ngelamunnya ya, kayak mikir ini apa kayak gitu kan ya. Mending aku buat bincang-bincang atau bicara ya sama saudara-saudaraku, sama orang-orang tuaku gitu kan ya. Ya dibuat ngobrol biasa aja, sambil sambil menghilangkan pikiran-pikiran negatif yang tadi. Nah setelah kayak gitu, oh ya ini aku ada kisah ya, aku pernah ketemu sama orangnya, yang pemilik rumah itu pas pada suatu saat itu cuman nengok aja, dan aku berpikir dan aku bertanya ya di dalam hatiku sendiri. Nah ini kalau aku sendiri, daripada rumah nganggur kayak gini terbengkalai atau nggak ada yang rawat atau kusam atau kotor ya, mending aku sewain atau aku kontrakin atau aku renovasi terus dibuat kayak dibuat persewaan gitu kan, mending enggak gitu, daripada enggak guna atau kayak kayak enggak keurus kayak gitu loh. Atau kalau enggak ya, kalau emang enggak kepake sama sekali ya, solusinya ya mending dijual aja, beres kan ya. Ketika di situ iya ya, kenapa orang yang punya pemilik rumah ini itu kok nggak dijual aja, atau misal dikontrakin gitu ya, sayang banget. Akhirnya ya udahlah, amat itu kan kepribadiannya orang kan sendiri-sendiri ya, mungkin dia nggak tahu ya punya rumah lagi, ataupun dia punya kayak tempat tinggal lagi ya kan, kita nggak tahu. Dan sampai di sini saja sih, apabila ada pernyataan atau perkataan saya yang salah atau nggak sesuai atau melenceng ya, silakan tulis di kolom komentar. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.